Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Indri Rona Putri, NIM 1830101132. Di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran menggunakan bahasa Arab sederhana tingkat Madrasah Tsanawiyah, menggunakan bahasa Arab sederhana untuk mata kuliah bahasa Arab untuk pembelajaran PAI. Nah, di sini tema yang saya ambil yaitu akhlak terpuji kepada orang tua, yang mana itu ialah mata pelajaran akidah akhlak untuk MTSN kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Summa iqra'u doa. Tafaddol, iqra'u basmalah wa iqra'u doa. Silahkan Ananda baca basmalah, selanjutnya baca doa. Pimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama warzuqni fahma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tayyib. Selanjutnya Ibu akan tanya kehadiran Ananda. Malam yahdir. Apakah semua hadir pada hari ini? Ananda, adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah, Ananda hadir semua. Kullukum hadirun. Tayyib. Untuk pembelajaran kita hari ini, adakah yang tahu? Qabla nabda hal zakartum darasunal an fi usbu'il madi? Syukron. Yakni akhlak terpuji kepada orang tua. Benar, berarti Ananda mengikuti pembelajaran dengan baik, dibuktikan dengan Ananda tahu apa yang akan dipelajari pada hari ini. Oke. Masih ada yang ragukah dengan materi minggu lalu? Tidak. Berarti Ananda paham ya. Baik. Tayyib. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Ibu akan jelaskan, nanti Ananda silahkan bertanya mana yang Ananda tidak tahu, atau nanti Ibu akan beri Ananda pertanyaan. Baik, kita langsung masuk kepada materi, yaitu apa tadi, Ananda? Syukron. Yaitu akhlak terpuji kepada orang tua. Nah, yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian atau makna akhlak terpuji kepada orang tua beserta dalilnya. Nah, akhlak terpuji kepada orang tua ini yaitu adalah perbuatan baik yang kita lakukan atau yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita terhadap orang tua kita, yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua.
Nah, yang mana akhlak terpuji kepada kedua orang tua ini berdasarkan pada hadis dan juga dalil, yaitu sabda Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hadisnya yaitu hadis dari Al-Haytami, yang mana barang siapa yang senang di sepanjang umurnya dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, sambunglah tali silaturahmi. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita memiliki rezeki yang berlebih atau menerima rezeki yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak pun kita menerima rezeki lebih, kita juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena tanpa beliau kita tidak akan ada di dunia ini. Dan sambunglah tali silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi di sini tidak hanya kepada orang tua. Sambunglah tali silaturahmi dengan karib kerabat orang tua, saudara, dan juga teman-teman dari orang tua. Nah, selanjutnya dari ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23, yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsanan imma yablughanna indakal kibarah ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan yang akan membuat mereka tersinggung atau tersakiti hatinya. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa Allah itu menyuruh kita anak berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita, dan juga pelihara atau sayangilah orang tua atau kasihilah orang tua, peliharalah orang tua kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mereka merawat kita dari sebelum kita ada sampai kita ada dan dibesarkan. Maka rawatlah keduanya sebagaimana mereka merawat dirimu. Bahkan dengan merawat pun sebaik-baiknya kita merawat orang tua, tidak akan terbalas jasa orang tua kepada kita. Nah, dari hidup atau perawatan kita selama orang tua kita hidup dengan sebaik-baiknya itu, janganlah sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua kita itu perkataan atau perkataan-perkataan yang akan menyakiti hati mereka. Berkatalah dengan sebaik-baiknya perkataan dan berkatalah dengan kata-kata yang mulia kepada keduanya. Nah, jadi di sini yang kita pahami yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua itu ialah kewajiban setiap anak, dan
memelihara atau mengurus mereka walaupun mereka sudah berusia lanjut nantinya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Bahkan dengan kita merawat mereka, belum tentu jasa mereka akan terbalas oleh apa yang kita lakukan. Nah, dan janganlah sampai kata-kata kita sebagai seorang anak itu membuat hati mereka terluka. Nah, dianjurkan kepada kita sebagai seorang anak untuk berkata-kata yang baik dan perkataan-perkataan yang akan kita lontarkan kepada orang tua itu ialah perkataan-perkataan yang mulia. Nah, selanjutnya yaitu akhlak, contoh perilaku terpuji kepada orang tua. Nah, sejauh ini apakah Ananda paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Ibu mau tanya, tadi Ananda menyimak Ibu kan? Nah, syukron, berarti Ananda menyimak. Di sini Ibu akan bertanya, dalil yang Ibu sebutkan tadi yaitu Quran surah Mumtaz. Bagus. Jadi dalil yang Ibu sebutkan tadi yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang mana di situ dijelaskan? Bagus. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itulah yang ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yang akan kita Ibu jelaskan yaitu contoh perilaku terpuji kepada kedua orang tua, sebagaimana telah ada dalam buku Ananda. Yang pertama yaitu cintai dan sayangilah kedua orang tua, yaitu kedua orang tua itu jasanya sangat besar terhadap kehidupan kita. Keduanya telah mengarahkan pikiran dan tenaganya untuk menyenangkan anak-anaknya. Nah, dari itu maka kita wajiblah berbakti kepada kedua orang tua, mencintai, menyayangi mereka sebagaimana mereka juga mencintai kita dan menyayangi kita sedari kita lahir sampai saat ini. Nah, selanjutnya menaati keduanya, yaitu kita sebagai seorang anak wajib menaati apa saja perkataan kedua orang tua selagi itu tidak akan membuat kita menyeleweng dari agama atau membuat kita maksiat kepada Allah. Apabila perintah atau suruhan orang tua terhadap kita sebagai seorang anak itu tidak membuat maksiat kepada Allah, maka itu wajib kita lakukan, apapun itu. Nah, selanjutnya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Semoga Ananda paham dengan apa yang Ibu jelaskan dan Ananda paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan selanjutnya Ananda terapkanlah dalam kehidupan Ananda, di rumah dan di lingkungan Ananda. Naktafi bihadzal darsi wa insyaallah nuwasilu darsana fi usbu'il ati. La tansau murajaah darsa fi baiti. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan. Dan jangan lupa Ananda mengulang pembelajaran kita di rumah. Naktatim biqiraatil hamdalah. Silahkan baca alhamdulillah, hamdalah untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian Ananda.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengulang pembelajarannya di rumah ya, Nanda.